Baik, nama saya Martin Devares Bukan, NIM 42117036, semester 10. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai jurnal yang kami buat, yakni permasalahan pabrik semen di Manggarai Timur. Hasil penelitian ini berfokus pada masalah kebijakan, pedoman, implementasi, dan harapan untuk implementasi lingkungan dan mewujudkan pabrik yang ramah lingkungan. Jurnal ini berupaya menganalisis dampak lingkungan, baik dari segi manfaat maupun dari pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, dan evaluasi. Evaluasi program yang digunakan oleh para peneliti adalah model evaluasi Grindel yang mencakup kebijakan komponen, evaluasi, dan perumusan program, implementasi program, sumber daya lokasi, dan hasil. Evaluasi perumusan kebijakan dan program terkait dengan kebijakan AMDAL dan AMDAL sebagai pedoman untuk pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan program evaluasi terkait dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, dan pemantauan lingkungan. Pendahuluan, industri semen merupakan industri yang sangat penting dalam menunjang pembangunan negara serta merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Semen merupakan komponen penting dalam pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan tol, bandara, jembatan, pelabuhan, dan berbagai gedung lainnya. Pembangunan industri semen di Kabupaten Manggarai Timur merupakan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena akan mengancam satu-satunya ekoregion perbukitan Kars di Pulau Flores, di mana Kars itu adalah disahkan oleh keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya, pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang memadukan lingkungan hidup dengan sumber daya alam untuk mencapai keberlanjutan pembangunan yang menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan, maka dilakukan penyusunan kajian kelayakan lingkungan berupa ANDAL yang kita tahu, yakni analisis mengenai dampak lingkungan, atau UKL dan UPL. Kedua instrumen lingkungan ini di satu sisi merupakan kajian kelayakan lingkungan bagi kegiatan yang akan memulai usaha, tapi di sisi lain juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin memulai usaha. Dampak sosial ekonomi pabrik semen Kabupaten Manggarai Timur dari hasil penelitian menyebutkan perusahaan dianggap sebagai lembaga yang memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun, di balik dampak positif tersebut, keberadaan pabrik semen ternyata juga menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan pertama yakni persoalan tanah yang terjadi tidak hanya ada alih fungsi lahan dan perkebunan dan pertanian menjadi pertambangan, tetapi juga adanya potensi pencernaan tanah. Kedua, persoalan pencernaan air. Warga Lingkololok sendiri masih mengandalkan air sumur, sehingga ketika pabrik semen ini beroperasi, sumber air akan tercemar, bahkan bisa hilang. Yang ketiga, persoalan sosial dan lingkungan, seperti kebisingan, kepadatan lalu lintas, polusi udara, serta gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara. Dampak negatif dari kehadiran pabrik semen yang dirasakan oleh masyarakat terkena dampak industrialisasi, terutama adalah masyarakat petani yang menjadi semakin
termarginal karena tidak mampu beradaptasi dengan iklim industrialisasi ekonomi. Dampak negatif dalam hal ekonomi adalah terdapat masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara progres dan regres. Masyarakat yang mengalami progres hanya segelintir saja, yaitu para elit desa. Sedangkan masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara regres, yaitu masyarakat petani yang terkena dampak industrialisasi. Masyarakat petani yang memiliki lahan sempit ketika kehadiran pabrik semen, banyak yang mengalami mobilitas sosial vertikal turun dan masyarakat petani menjadi pengangguran. Lingkungan pabrik semen di Kampung Luwuk, Manggarai Timur adalah masalah debu yang biasanya membuat masyarakat mengalami sesak napas, banjir, rumah yang retak akibat pengeboran. Debu biasanya terjadi ketika perusahaan semen beroperasi dan ketika truk-truk di pabrik semen melewati desa. Karena banyak truk-truk yang keluar masuk dan mengancam satu-satunya ekorgian perbukitan Kars di Pulau Flores, di mana Kars ini adalah disahkan oleh keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Landasan teori. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam rangka mewujudkan pabrik semen ramah lingkungan dengan menggunakan model Greendale dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan yang dievaluasi pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mengatur pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya implementasi dan pelaksanaan AMDAL. Mengacu pada model evaluasi Greendale, formulasi kebijakan yang dimaksudkan pada penelitian ini menyangkut implementasi kebijakan lingkungan dalam rangka mewujudkan pabrik ramah lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang dimaksud dalam peraturan tersebut dilakukan melalui implementasi AMDAL. Pengelolaan lingkungan yang dimaksud dalam peraturan tersebut dilakukan implementasi AMDAL yang sebagaimana disampaikan bahwa kebijakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 telah cukup jelas mengatur dan mengamankan pengelolaan lingkungan melalui AMDAL. Hasil angket penelitian berkaitan dengan formulasi kebijakan dan program menunjukkan bahwa yang pertama, Peraturan Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan merupakan pedoman untuk upaya pengelolaan lingkungan di PT Semen Manggarai Timur dalam rangka menjadikan industri ramah lingkungan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan merupakan dasar bagi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam rangka menjadikan pabrik semen ramah lingkungan. Pelaksanaan program. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan diantaranya yaitu elektronik purificator dan bag filter untuk mengurangi polusi debu. Yang kedua, melakukan pengelolaan air secara tertutup. Hal ini bermaksud untuk mengurangi debit yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, konsep evaluasi kebijakan Greendale tahun 1980, bagian kedua terkait fokus evaluasi pelaksanaan program. PT Manggarai Timur telah melaksanakan ketiga program melalui 1. Teknologi ramah lingkungan, diantaranya yaitu elektrostatik purificator dan bag filter untuk mengurangi polusi debu. Yang kedua, melakukan pengelolaan air secara tertutup. Yang ketiga, mengimplementasikan program 3R, Reduce, Reuse, dan Royals. Hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian, perusahaan cukup kooperatif pada Dinas Lingkungan Hidup dibuktikan dalam ketepatan pelaporan 6 bulan. Tetapi dalam penanganan keluhan masyarakat terdapat beberapa rekomendasi dari dinas yaitu yang belum dilaksanakan. Mengharapkan perusahaan lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai penanganan keluhan masyarakat, perusahaan agar cepat tanggap dalam menangani dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas pabrik. Sekian hasil presentasinya. Terima kasih.